pikirannya jadi satu, keinginannya satu. Kenapa? Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah Allah hilangkan semua rasa benci, permusuhan yang bisa jadi muncul ditumbuhkan oleh setan antara aku dengan saudara-saudaraku. Inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Itu indah sekali surat Yusuf. Makanya kita tadi katakan kepada orang yang lebih tua, lebih tua harus hormat. Sama seperti perlakuan dia pada ayah dan kakak-kakaknya. Nah tadi Yusuf begitu. Jadi raja loh, dia turun. Ayah. Kita nggak tahu air matanya kayak apa. Saya rasa tumpah ruah. Saya nggak tahu hatinya kayak apa ya. Ketika mempersilakan, silakan ayah duduk sini. Silakan ayah. Nggak tahu gimana gemuruh hati dan perasaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ditempatkan ayah yang layak duduk di sini. Ayah yang layak. Jadi apapun yang saya capai itu adalah ayah. Hanya ini loh, ini aslinya seperti ini. Dan sikap yang sama di sini dikatakan harus kita berikan pada orang lain, kerabat kita yang secara usia lebih tua dari kita. Jadi kita harus memperlakukan mereka seperti ayah, seperti kakak kita. Wa tu'amila sigharahum mu'amalataha li akhawatiha sabirat. Memperlakukan adik-adik gitu ya, yang anak kecil, lebih kecil dari dia, sama seperti perlakuan dia kepada adik-adiknya sendiri. Jadi yang usianya di bawah mereka anggap sebagai adiknya, sebagai adiknya. Wa antuqabilahum muqabalatan hasanah, dan menemui mereka, menyambut mereka gitu ya dengan sambutan yang baik. Kita tafaqat bihim, kalau ada janji ya, kalau dengan mereka. Wa tatakallama ma'ahum bi kalamin jamil, dan bicara dengan mereka dengan perkataan yang jamil. Jamil yang bagus. Katanya jamil indah. Tasaburul jamil, kesabaran ada kesabaran yang indah. Perkataan ada perkataan yang indah. Indah dari sisi susunan katanya, indah dari cara menyampaikannya. Makanya sebenarnya menarik. Bahasa Arab itu tidak bisa disingkat-singkat seperti bahasa kita. Ya kan? Kalau bahasa kita sangat bisa kita tulis SGT aja sudah sangat tepat. Bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Mau ditulis gimana? ASS itu bahasa Indonesia. Nggak bisa disingkat. Makanya dikala pinjami perkataan yang indah. Indah dari susunan katanya, dari cara penyampaiannya. Dan ikhtiram itu tidak dengan bentuk perkataan. Ya, dipanggil yang hormat, dipanggil yang mesra. Wa an tamtathila awamirahum, dan melaksanakan perintah-perintah mereka. Idza amaruha bi amrin. Jadi kalau kakak-kakaknya ya, artinya yang lebih tua menyuruh mereka. Jadi melaksanakan perintah mereka jika mereka menyuruhnya satu perintah atau satu urusan. Waktu saat itu idza taju ila syai'. Ya, kalau tidak disuruh ya harus ada inisiatif untuk membantu. Ada orang malu untuk nyuruh. Enggak, saya enggak disuruh lah. Ya Anda ya. Anda yang gagal paham. Enggak, kakak itu enggak nyuruh kok. Ya enggak nyuruh, dia memulai, itu artinya Anda juga harus memulai gitu.
Dia mengerjakan ini itu secara tidak langsung Anda harus disuruh. Jadi, ya kalau disuruh ya kerjakan. Kalau nggak disuruh dia mengerjakan sesuatu yang kira-kira memerlukan bantuan, ya waktu saat itu membantu mereka idah taju ila syai' kalau mereka membutuhkan sesuatu. Wa tas'ala anhum idza lam tarahum, dan bertanya tentang mereka, perihal mereka idza lam tarahum kalau dia tidak melihat mereka. Kalau nggak ada, kemana nih si fulan, kemana si fulan, kemana si fulan. Nggak kok bilang enak, tidak kok kebalikannya, enak nggak ada dia, udah pergi aja terus. Pergi aja terus, nggak usah kesini. Kesini nggak bawa apa-apa, biasanya malah menguras yang ada di sini. Tidak, itu bukan akhlak yang baik. Wala tukhasimuhum au tuqati'uhum, dan tidak bermusuhan dengan mereka dan tidak memutus hubungan dengan mereka apapun alasan. Wala tukhasimuhum, tidak bermusuhan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memunculkan permusuhan antara dia dengan keluarganya, dengan familinya, wala au tuqati'uhum, atau memutus hubungan apapun sebabnya. Au ta'bisa fi wujuhihim, abasa wa tawalla, abasa iya, bermuka kecut, masem, muram. Au ta'bisa fi wujuhihim, atau cemberut di depan mereka. Cemberut aja. Cemberut ditanya asal jawab. Kalau asal jawab, raut mukanya seger, enak dilihat. Sudah ditanya, jawabannya apa? Paket promo hemat, jadi gitu. Wajahnya kecut lagi. Wajahnya kecut. Apalagi buang muka, nggak tahu dibuang di mana. Wa tazurahum waqtan ba'da waqtin, dan mengunjungi mereka dari waktu ke waktu. Waqtan ba'da waqtin, dari waktu ke waktu. Khususan fil a'yad, khususan apa? Secara khusus, terutama fil a'yad. Aidun jamak dari aidun. A'yad itu jamak dari aidun. Idul Fitri ya. Hari raya. Iya, hari raya. Terutama di momen hari raya. Kalau bisa kunjungi. Lebih bagus dikunjungi dulu-duluan. Fil a'yad ya, di momen hari raya, wal munasabat, dan di munasabat itu momen-momen yang lain selain hari raya. Jadi nggak hanya mengunjungi nunggu tahun depan hari raya, ya kan? Nunggu tahun depan hari Idul Adha, enggak. Di momen-momen yang lain, di antaranya mithlu idza maridu ahaduhum, seperti kalau salah seorang dari mereka sakit. Jadi kalau salah seorang dari keluarga besar itu sakit, ya itu momen untuk mengunjungi. Jadi itu ya ternyata Masya Allah, sakit itu Allah jadikan sarana untuk keakraban, untuk kedekatan keluarga besar. Allah buat cara seperti itu. Jadi nggak hanya untuk mengakrabkan, itu hanya untuk momen-momen senang aja. Ya, kalau salah satu dari mereka sakit, ya kunjungi. Au wulidalahu maulud. Iya, bayi lahir. Maulud itu yang dilahirkan, maksudnya bayi. Bayi, maulud itu bayi. Dan disebutkan di surah akhir surah Luqman. Wulida dilahirkan, bagi dia bayi, maksudnya bayi lahir. Au arada safar, atau hendak bepergian. Nah ini baru saya katakan, kalau di kampung masih terjaga. Kalau ada orang mau bepergian itu pakainya pada datang. Nah itu bagus. Jadi pada berdatangan itu mau pergi, mau merantau, tidak sekedar mau umroh, mau haji, ya, mau bepergian biasanya pada datang ke rumah.
au arada safar. Ya, au arada safar, au qadima minhu, atau qadima balikannya apa? Au qadima minhu. Qadima pulang dari safar. Datang dari safar. Jadi mau berangkat dikunjungi, begitu tiba juga dikunjungi. Tidak sekedar dapat oleh-oleh apa ini? Iya. Dapat oleh-oleh apa ini? Jadi gitu. Makanya sebenarnya bagus di masyarakat kita, di tradisi kita, apakah bepergian umroh atau rihlah atau apa, biasanya belanja ini itu nanti ini untuk si A, ini untuk si B, untuk si C, udah disiapin jadi gitu. Jadi nggak usah ditagih sekalipun, ini sudah ada, udah disiapin. Makanya kadang ini sebenarnya hal yang bagus, tapi ya jangan menjadi harus, sehingga kalau nggak begitu nggak. Contoh misalkan ada semacam sedikit gangguan gitu ya di kita. Kalau pulang kampung harus bawa uang banyak gitu ya. Harus bawa uang banyak, kenapa? Ya untuk oleh-oleh. Selama ini standar untuk oleh-oleh itu misalkan 5 juta. Ini nggak ada ya, cukup untuk uang transport. Nggak bisa pulang, kenapa? Nggak enak, nggak bawa oleh-oleh. Oleh-oleh ini kan sunnahnya sesungguhnya. Wajibnya adalah pulang. Sehingga kan berlebihan. Ya wajibnya terlaksana, bagus ya. Kalau sunnahnya enggak ya nggak apa-apa. Ya akhirnya apa? Gara-gara nggak bisa bawa oleh-oleh, ya yang wajib enggak, yang sunnah juga enggak. Jadi ini ada yang bagus di tradisi kita ya, kalau ada yang bepergian nanti sudah siapkan oleh-oleh. Kalau umroh nanti sampai kita yang kerepotan bagasinya. Fatafraha li farahi. Kemudian dia berbahagia, senang karena kesenangan, kebahagiaan mereka. Melihat keluarga besarnya senang, dia ikut senang. Fatafraha, berbahagia karena melihat mereka bahagia. Wa tahzana bi huznihim, dan sedih karena mereka sedih karena kesedihan mereka. Wa antahdara min antusi al adab ilaihi. Maaf, wa antahdara min antusi al adaba ilaihi. Dan hati-hati dari tidak bersikap santun kepada mereka, kurang ajar. Su'ul adab itu kurang ajar, tidak etis, tidak sopan. Jadi hati-hati dari bertindak tidak sopan kepada mereka. Ini yang harus saya katakan, su'ul adab itu kurang ajar, tidak punya etika. Li'anna dzalika yughdibullah, karena tidak sopan kepada mereka itu membuat Allah marah. Wa yughdibu walidayha wa aqaribaha, dan membuat marah kedua orang tuanya juga dan kerabat yang lain. Ya kan? Satu yang dia tidak berlaku sopan itu akan berdampak pada yang lain. Karena ini satu kesatuan. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, al-bintul lati tuhsinu ila aqaribiha. Gimana al-bintu? Nah, alati yang tuhsinu, berbuat baik, ila aqaribiha, pada kerabatnya, ta'ishu udah sering hidup, udah sering kan? Iya. Allah mala Aisyah illa Aisyul akhir. Ya, ta'ishu hidup mustarihatan.
Ayo coba cari di kamus. Insyaallah ada. Mustarih. Coba ada. Mustarihatan. Dari istirahah cari mustarihatan. Atau mustarih, taknya dihilangkan. Coba. Lama nggak perlu kamus. Ayo. Ayo. Ya, mustarih bisa taknya dihilangkan jadi mustarih. Coba. Jadi rohah, jadi istarohah, dari istirahat. Nah, apa berarti? Taishu mustarihatan. Apa beda? Apa? Mustarihatan. Jadi anak perempuan yang berbuat baik pada sanak kerabatnya, dia akan bisa hidup mustarihatan. Temu nggak? Temu bin? Ya, cari aja mustarih. Nggak usah tak marfutoh, nggak ada masalah. Ayo, temu nggak? Ada. Asal tulisnya bener aja. Istirahat. Iya, dari kata istirahat. Orang istirahat nyari apa? Senang. Nyari senang. Nyari apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Nyari apa? Kenyamanan. Oh nyaman. Iya. Jadi anak perempuan yang berbuat baik kepada sanak kerabatnya, dia bisa hidup dengan nyaman, mahbubatan, nyaman dan dicintai. Wa yukaffirullahu rizqaha. Apa? Dan Allah memperbanyak rezekinya. Wa yutawwilu umraha. Memperpanjang umurnya. Wa fil hadis, dan di hadis disebutkan silaturrahimi, bukan roh ya. Haknya di harokat ya. Ini silaturrahimi. Kalau di kita silaturrahmi ya. Yang benar silaturrahimi. Silaturrahim itu tazidu fil umr. Memperpanjang, menambah umur. Tazidu. Silaturahim itu menambah atau memperpanjang umur. Tadi dulu saya cek hadis ini ya. Fil umri. Saya cek dulu. Tazidu fil umri. Saya cek dulu. Tazidu fil umri. Nah, saya cari dulu ininya, status hadis ini. Siapa di Anmut ini? Siapa yang tidak di Anmut? Ntar saya cari. Nah, kalau di hadis lain, ini tambahan aja ya. Ini bisa untuk catat. Ini nanti saat kita cari hadisnya yang persis ini.
Rasulullah SAW di hadis lain Rasulullah katakan pertama silaturahim, kata Rasulullah pertama silaturahim, kedua wa husnul khuluq, akhlak yang baik, wa husnul jiwar, bertetanggaan dengan baik. Itu siapa ini yang tidak disambung? Nah, jadi saya ulang, silaturahim, akhlak yang baik dan bertetanggaan dengan baik, husnul jiwar ya. Jadi bertetanggaan dengan baik itu kata Rasulullah ada dua hasil. Merukunkan sekitar, merukunkan, menyatukan daerah setempat. Jadi kalau ada satu tempat rajin silaturahim, kedua husnul khuluq, ketiga antar tetangga hubungannya baik, ya kan, itu akan merukunkan, menyatukan satu tempat. Wa yazidna fil a'mar, dan menambah umur. Nah, itu satu. Yang persis ini kalau saya belum ketemu. Kalau yang sering kali kan Rasulullah sebutkan hadis ini, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya diperluas. Jadi rezekinya namanya luas, itu jangkauannya luas. Luas tidak hanya di tempatnya sendiri. Rezekinya tidak hanya di Kalisari, bisa di Pekayon, bisa di Baru, bisa di Cijantung, bisa di Gedong, bukan hanya di Pasar Rebo. Luas rezekinya. Jadi segala tempat ada rezekinya. Jadi barang siapa yang ingin rezekinya diperluas ya, jangkauannya, atau ya ini yang biasa yang terkenal. Jadi au wa an yunsa'alahu fi atharihi, pengaruhnya diperpanjang, umurnya diperpanjang, maka silakan dia falyasil rahimah, silakan dia menyambung kekeluargaan. Bukan menyambung silaturahim, orang menyambung situ ada silah, ya sudah menyambung hubungan. Menyambung silaturahim double. Jadi menyambung hubungan kekerabatan. Iya, menyambung, hanya menyambung silaturahim. Jadi kelebihan. Iya, benar menyambung rahim. Ya. Ntar saya sampai ketemu ini. Kalau bahkan ini ada hadis, saya baru tahu juga hadis Rasulullah katakan la yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat baik kepada orang. La yazidu fil umri illal bir. Jadi tidak ada yang bisa menambah umur kecuali albir, berbuat baik pada orang lain. Termasuk di situ silaturahim. Jadi orang yang banyak kebaikan kepada orang lain itu punya potensi umurnya ditambah oleh Allah SWT. Sedang yang jarang berbuat baik kepada orang lain, Umurnya banyak. siap-siap mati cepet. Tapi kalau ini yang mati baik-baik saja. Jadi yang nggak pernah berbuat baik pada orang lain, siap-siap mati cepet. Dia nggak mau lagi, balik lantai cepat.
Ya ini ya ada hadisnya ini, silaturahim tazidu fil umr. Ya, silaturahimi tazidu fil umr. Silaturahim itu menambah umur, jadi ditambah, dan bisa jadi ditambah-tambah terus selagi silaturahimnya berjalan. Jadi ini hadis ini perawinya Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Tapi ini dari tidak ada keterangan ini status hadisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud. Oh, itu penggalan hadis. Ini disebutkan Al-Syekh Albani di Sahihul Jami', berarti sahih hadis ini. Ini penggalan dari hadis. Lengkapnya adalah silaturahimi tazidu fil umri. Silaturahim itu menambah umur. Berarti kalau semakin banyak silaturahim, semakin umurnya bertambah. Jadi seakan-akan ya, umur panjang itu ditentukan oleh silaturahim. Jadi silaturahimi tazidu fil umri. Jadi silaturahim itu menambah umur. Kedua, wa sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara diam-diam, secara tersembunyi, ya kan? Tidak dipublish. Bisa jadi saking sirnya penerimanya nggak tahu. Ya kan? Saking sirnya, yang tahu, yang namanya sir itu hanya antara dia dengan Allah SWT. Namanya rahasia ini. Hanya dia dengan Allah, kita dengan Allah. Kata Rasulullah, wasadaqatus sir, sedekah dengan sir, ya kan? Dengan sir, ya, sedekah dengan diam-diam. Bisa jadi penerimanya tuh nggak tahu siapa yang memberinya. Ya. Ini sedekah level tinggi. Apalagi jumlahnya tinggi lah, jumlahnya banyak lah. Ya. Apa kata Rasulullah? Sedekah model ini. La sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan secara syiriah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah SWT. Allah langsung begitu tahu hambanya bersedekah secara syir. Iya, yang tahu ada dia dengan Allah saja. Bisa jadi penerimanya juga enggak. Caranya ya banyak. Ya. Jadi dia memang membangga sih. Ada orang dia kasih tangannya. Pas dia lihat itu, dulu si imigrasinya itu mau apa namanya? Berduanya mau sama naksa di situ. Siapa dia kasih kayak tahu nih? Oh iya, bisa jadi. Jadi ini sedekah level super. Jadi tadi saya katakan namanya syir itu tidak ada pihak ketiga. Jadi hanya al-mutasaddiq dengan Allah saja. Ya, tadi bisa jadi penerimanya nggak tahu ini dari mana. Dan itu pernah dicontohkan oleh banyak salafus saleh di kita. Jadi memberi al-mutasaddaq yang diberi sedekah itu nggak tahu dari mana ini judulnya. Caranya apa? Ya, titip. Misalkan ya, titip satu ya. Jadi misalkan Pak Urip mau ngasih ke Ipin, titipkan aja ke Pak Tesna. Titip kasih. Tahu dari mana? Gua nggak usah bilang. Siap-siap aja Pin. Ini tahu jadi tahu ini. Menurut saya Pin. Tahu jadi rahasia. Atau diantar tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan penerima. Ya, Ipin di sini udah taruh di pagar. Ipin udah paham itu saya. Nggak mungkin ada barang di sini. Ada barang di sini.
Ya ada barang, ada nasi di sini, nggak mungkin Ipin menafsirkan ini untuk Pak Yandi, nggak mungkin. Ini untuk Pak Yandi ini. Habis itu karena habis itu Yandi, Ipin mana tadi barang saya di sini? Salah sendiri. Jadi banyak cara kita bisa melakukan sedekatus sir. Tapi ini sedekatus sir ini ya masuk sedekah level 4. Sekarang sih gampang. Gampang banget kalau kita mau. Yang susah kan kemauan. Banyak caranya, di antaranya kirim aja lewat Gojek. Jadi Pak Mul mau ngirim ke Pak Tisna, kirim aja lewat Gojek. Nanti bilang dari siapa? Nggak tahu pokoknya. Ini saya cuma nganter doang. Nggak mungkin tukang Gojeknya cerita. Nggak mungkin tukang Gojeknya cerita. Ini dari orang yang ini nggak mungkin. Tugas dia hanya saya dapat duit, saya antar selesai. Jadi ini penggalan dari hadis dari silaturrahimi tazidu fil umri. Terus wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan secara rahasia itu memadamkan. Jadi kita kalau menambah umur itu bisa jadi bukan nilainya ya, bisa jadi. Iya. Keberkahannya. Jadi hari-harinya padat. Hari-harinya padat dengan kebaikan.